Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat memaparkan tentang webinar pompa yang pada saat ini berjudul tepat pompanya, efisien operasionalnya. Baik, kita akan coba masuk ke dalam materi yang akan saya bawakan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tidak sabar untuk menunggu tentang pembahasan yang akan kita kaji pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pompa dan permasalahannya. Latar belakang masalah yang biasanya ditemui oleh para praktisi pompa di lapangan biasanya adalah pemilihan pompa yang kurang tepat, pertama. Kedua adalah operasional pompa yang kurang handal. Ketiga, konsumsi listrik yang boros pastinya. Keempat adalah komplain pelanggan akibat kurangnya air. Oke, kita akan coba lihat pada lebih detailnya. Yang pertama adalah pemilihan pompa yang kurang tepat. Tapi sebelumnya saya akan coba mereview kembali, ya, merefresh kembali pengertian kita tentang pompa. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat familiar tentang gambar ini, foto ini yang ada di lapangan, di instalasi PDAM masing-masing. Nah, pompa adalah alat mekanikal yang berguna untuk mendistribusikan air dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi fungsinya adalah untuk mendistribusikan air. Nah, pompa ini ya, untuk mendapatkan kehandalan pemompaan diperlukan tips dan trik tentunya ya. Tips dan trik ya agar kita bisa dapat mendapatkan kehandalan pemompaan baik di segi operasional, efisiensi, kontinuitas dan pelayanan pelanggan. Nah, beberapa pilihan tips pemompaan yang handal yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah pertama tentang pemilihan dimensi impeller. Ya, kenapa dimensi impeller? Itu kita perlu perhatikan karena impeller itu adalah jantungnya si pompa. Ya, impeller itu adalah alat yang untuk mengambil airnya. Alat yang akan menghisap air, alat yang akan untuk dapat menaikkan tekanan air di dalam pompa. Kedua adalah cara operasional secara paralel. Jadi pompa ini dapat dioperasikan secara paralel tentunya. Dan ini sudah banyak diimplementasikan di instalasi pengolahan air. Ketiga adalah penggunaan VSD. VSD adalah dalam bahasa Inggris Variable Speed Drive. Ya, adalah suatu alat untuk dapat merubah kecepatan putaran pompa. Nanti akan kita lihat detailnya bisa. Keempat adalah saya berikan tips pemompaan yang handal dengan pemasangan booster pump. Ya, pemasangan booster pump pada jaringan distribusi. Nah, saya masuk ke dalam pemilihan dimensi impeller. Nah, ini adalah foto ilustrasi tentang bagian-bagian pompa ya. Saya akan hanya membahas bagian impeller saja ya. Impeller itu adalah yang berwarna kuning Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kiri itu adalah foto asli ya, potongan pompa. Nah, impeller itu adalah yang berada di tengah-tengah situ. Nah, dia ditempatkan di ruang volute casing. Jadi ruangan yang biru ini, yang besar ini namanya volute casing. Di dalam volute casing itu ada impeller. Oke, kita lihat di sini. Ini bentuk aslinya. Oke, jadi yang belum tahu, Bapak Ibu yang belum pernah lihat impeller pompa itu kayak apa. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, impeller itu adalah ibaratnya Bapak Ibu seperti gayung. Ketika kita ingin mandi, ya, semakin besar gayungnya, semakin banyak air yang kita bisa ambil. Oke. Nah, ini tampak potongan samping dari impeller. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada impeller adalah pertama adalah dimensi impeller, ya, dimensi impeller. Kedua adalah lebar impeller. Dan ketiga adalah jumlah sudu-sudu, ya. Semakin besar dimensi impeller, maka dia akan semakin tinggi head yang akan dia hantarkan. Dan kemudian semakin lebar impeller, maka akan semakin banyak debit air yang akan dia hisap. Oke, kita lihat di sini. Saya akan kasih gambar grafik ya tentang dimensi impeller dan dampaknya terhadap
tata cara kita memilih. Ini adalah garis yang horizontal, garis flow, garis yang vertikal adalah garis head. Ya, ini saya yakin Bapak Ibu yang di instalasi, di operasional mungkin sudah terbiasa, tapi buat Bapak Ibu yang belum pernah lihat gambar yang akan saya sajikan di sini, mungkin yuk kita belajar pelan-pelan. Oke. Nah, yang merah ini apa, Pak? Merah ini adalah karakteristik ya di jaringan pemipaan kita, jaringan PDAM, sesungguhnya karakter tekanan itu sudah ada, sudah tergambarkan ya. Nah, ini yang disebut sebagai sistem head ataupun sistem tekanan di jaringan ya. Nanti sistem head ini harus tersedia ya, harus tersedia di lapangan. Nah, tanpa kita sadari ya, dengan penambahan jumlah konsumen, penambahan panjang pipa, maka sistem head pun akan bertambah, akan berubah. Coba kita lihat apa hubungannya dengan dimensi impeller yang saya ceritakan tadi. Nah, ini adalah grafik kurva warna biru. Contohnya ini adalah kurva pompa dengan diameter 400 mili. Jadi kalau Bapak Ibu itu membayangkan impeller itu sebagai roda mobil, ya, diameternya itu adalah 400 mili ataupun 40 cm. RPM itu adalah putaran si impellernya itu 50 Hz. Karena kita di Indonesia, maka frekuensi yang diberikan PLN adalah 50 Hz. Nah, kemudian kita lihat garis titik-titik ini, hitam, itu adalah garis flow. Nah, kita yang garis horizontal ke atas itu adalah garis head. Kita sebut garisnya adalah Q1 dan H1. Nah, kemudian apa? Kemudian kita lihat. Ya, kita bisa gambarkan juga satu kurva pompa dengan diameter yang lebih kecil. Misal diameternya 350 mm atau 35 cm dengan RPM yang sama di 50 Hz. Apa yang terjadi? Kita lihat dia akan memiliki Q2. Q itu adalah lambang flow dan H2 itu adalah lambang head. Ya, kita lihat bagaimana datanya. Oke, datanya diameter impeller ya di 400 mili, flow yang terjadi yang didapatkan adalah, ini misalkan ilustratif, adalah sekitar 200 lps, di head sekitar 30 meter. Kemudian diameter yang 350, flow-nya bisa mencapai 150, di headnya 20. Bedanya apa, Pak? Bedanya adalah kedua kurva ini bisa terjadi dalam satu pompa. Jadi dalam satu pompa itu bedanya, dia bisa memiliki dua kurva yang berbeda. Artinya apa? Kita bisa mengganti kurva pompa dengan impeller yang berbeda. Mengganti impeller, maka kita akan mendapatkan kurva pompa yang berbeda. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita akan memiliki debit dan tekanan yang berbeda. Misalkan akan lebih banyak, di Q1 kita bisa memilih kurva yang dengan diameter 400. Ya, misalkan kita lebih sedikit, kita bisa memiliki kurva yang di warna hijau ini dengan diameter 350. Nah, ini adalah pilihan-pilihan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena secara teoretikal, ya, di pompa itu ada hukum kesebangunan ataupun affinity law. Ya, ini bisa kita pelajari nanti ya pada pelatihan-pelatihan tentang pompa. Saya yakin ini akan sangat berguna untuk memilih dimensi impeller yang cocok untuk aplikasi di lapangan. Oke, saya akan lihatkan di sini contoh asli ya dari manufaktur atau vendor tentang kurva-kurva pompa. Nah, kalau Bapak Ibu membeli suatu pompa di PDAM-nya, kurva pompa ini akan diberikan oleh vendor atau supplier pompa. Ya, saya tidak menyebutkan mereknya, sangat banyak merek-merek terkenal ya dari Eropa atau Asia, itu sangat banyak sekali. Mereka tidak akan memberikan satu kurva saja. Mereka akan memberikan kurva yang degradasi seperti ini. Ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, oke, ini yang atas ini adalah gambar kurva pompa. Sama persis dengan saya gambar yang sebelumnya. Oke, gambar kurva biru dan kurva hijau. Oke, nah gambar di bawahnya ini apa? Ini adalah gambar tentang NPSH.
Ya, nanti akan saya terangkan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gambar yang paling bawah, ya. Semakin kita memiliki dimensi impeller yang lebih besar, maka power ataupun konsumsi listriknya juga akan semakin tinggi, ya. Ini ditandai dengan kurva yang paling atas akan memiliki power yang juga paling atas. Kurva yang di bawah juga memiliki kurva power yang lebih di bawah. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini agak lebih menarik lagi, Bapak Ibu. Saya akan berikan kok gambarnya banyak banget warna-warninya, Pak, ya. Jadi kita semakin semarak nih melihat tentang pemilihan dimensi impeller. Ini apa gambarnya? Oke, saya akan terangkan. Ini adalah kurva keluarga pompa, ya. Jadi setiap vendor, setiap supplier pompa ataupun pabrikan pompa, dia pasti memiliki kurva keluarga pompa atau bahasa Inggrisnya family curve pump, ya. Jadi sebenarnya pabrikan pompa itu dia sudah menyediakan, Bapak Ibu, di mana diameter impeller ataupun kebutuhan Bapak Ibu yang diperlukan. Kita tinggal mencocokkan saja, ya. Kok ini ada angka-angka 6 kali 8 kali 22, 8 kali 10 kali 21. Ini adalah kode-kode, ya, tentang ukuran dari suction, discharge, dan juga apa? Dan juga dimensi impeller. Oke, biasanya kode yang paling belakang, misalkan di sini saya tunjukkan 21, ini adalah kode ukuran dari diameter impeller. Oke, kita coba lihat tes, ya. Saya akan coba berikan satu contoh. Nah, ini garis hitam ini yang saya sebut tadi adalah sistem kurva di jaringan Bapak Ibu misalnya. Oke, loh, kenapa bisa digambarkan di sini? Iya, betul, karena sistem kurva itu akan melewati berbagai macam jenis pompa yang akan bisa masuk ke dalam sistem kurva kita. Ya, misal contoh, saya punya kebutuhan tekanan dan flow misalkan di 1000 meter kubik per hour, 1000 meter kubik per jam, dan di head di sekitar 45 meter, ya. Kemudian juga di saat yang berlainan, misalkan kita cara pemompaan kita fluktuatif ataupun di tempat yang berbeda, kita memiliki flow yang membutuhkan 600 meter kubik per jam dan di head 20 meter. Lalu bagaimana menghubungkannya? Oke, kita lihat, maka titik kerja, ya, titik kerja debit, ya, di saat debit dan head di saat impellernya itu adalah 19 cm, 19 cm itu yang di atas, ya. Nih, yang pertama kali saya tunjuk, itu dia akan memiliki 1000 meter kubik di head 45. Demikian juga ketika turun, ya, konsumsinya di 600 di head 20, maka impeller yang digunakan adalah 13,5 cm. Jadi artinya apa? Artinya setiap kebutuhan di jaringan, kebutuhan pemompaan, dia memiliki apa? Karakteristik pompa yang berbeda. Artinya apa? Karakteristik pompa yang berbeda akan mengakibatkan perubahan dari diameter si impeller. Oke, ya, jadi ini kita bisa lihat nih, misalkan yang di warna di atas yang diameter 19 itu, ya, dia keluarganya di sini, ya. Dan yang di bawah yang 13,5 dia juga punya family curve yang sebelah sini. Oke, saya kira kita lanjut ke yang berikutnya adalah tentang pemasangan pompa paralel.